Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda di channel Jumpa Hamzah. Selamat datang kembali dan selamat bergabung. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada kita semua. Kalau kita telusuri bersama bahwa memang Indonesia atau yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki jalan panjang ya, karena dulu kita ini adalah negara yang terpecah karena ada kerajaan-kerajaan yang tentunya menguasai daerah-daerah tertentu, entah itu di Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua. Mulai dari kerajaan Hindu, kerajaan Islam, kerajaan Buddha, bahkan sampai di era kolonial ada beberapa kerajaan yang masih eksis hingga sekarang pun juga masih ada ya, ada Keraton Yogyakarta dan juga di Solo itu. Tetapi kalau kita melihat garis sejarah, ada kerajaan yang tentunya sangat besar dan sangat berpengaruh bahkan sampai ke mancanegara. Tentu Anda sudah tahu bahwa kerajaan tersebut bernama Kerajaan Majapahit yang berbasis di Jawa Timur, tepatnya di daerah Mojokerto atau di daerah Trowulan. Nah, Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang tentunya sangat disegani dari berbagai sektor, mulai dari kekuasaannya, pengaruhnya sangat besar, kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, bahkan kesusastraan di zaman Majapahit sangat disegani oleh berbagai macam kerajaan-kerajaan di situ. Ya, di zaman itu maksudnya. Sehingga banyak sekali daerah taklukan-taklukan Majapahit yang tentunya pada akhirnya takluk di bawah kepemimpinan Kemaharajaan Majapahit. Tetapi ada satu kerajaan juga ya yang tentunya masih ada dalam ruang lingkup Pulau Jawa, di mana kerajaan ini ada di daerah Jawa Barat. Padahal Majapahit itu kalau kita ketahui dan banyak informasi yang beredar, kekuasaannya meliputi hampir seluruh negara atau seluruh wilayah Nusantara saat ini, bahkan hingga ke Filipina, Manila, Singapura. Tapi kenapa kerajaan yang satu ini tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit? Kerajaan apa yang dimaksud? Kenapa Majapahit yang sangat besar itu tidak bisa menaklukkan kerajaan ini, yang kalau dari segi wilayah mungkin kalah dengan Majapahit, bahkan kalah jauh? Ada apa sebetulnya? Dan kita akan ulik sejarahnya secara bersama-sama. Ayo kita bahas dan putar dulu intronya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah eksis di Nusantara dan sekaligus menjadikan kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Bahkan negara ini, maksud saya adalah kerajaan ini pengaruhnya sangat besar dan hingga menguasai beberapa kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura yang dulu disebut dengan Temasek, bahkan Filipina, bahkan Kamboja dan seterusnya. Kerajaan Majapahit ini tentunya berangkat dari sebuah semangat juang dari seorang Prabu ya, yang tentunya ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dan Majapahit ini mencapai era kejayaannya di masa kepemerintahan Raja atau Raden Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 ya, atau abad ke-13 hingga abad 14, dan menjadikan kerajaan ini menjadi kerajaan yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini belum ada kerajaan yang bisa menandingi seperti kerajaan Majapahit ini ya. Kesohorannya, kepemerintahannya, kepemimpinannya, militernya, bahkan sektor-sektor yang lain termasuk dalam sektor perekonomian, kemudian bangunan dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu semua, Majapahit ini sangat terkenal dengan sumpah yang diucapkan oleh Mahapatihnya, yaitu Mahapatih Gajah Mada, yang mana Gajah Mada pernah bersumpah untuk melakukan Sumpah Palapa. Ya, sumpah yang mana Sumpah Palapa ini
adalah sumpah yang diucapkan oleh Patih yang terkenal itu untuk menyatukan wilayah Nusantara. Ya, apa yang disebut dengan Sumpah Palapa saya pernah membahas di video saya ini. Silakan Anda cari ya di channel ini juga apa yang disebut dengan Sumpah Palapa itu. Nah, terkait dengan itu semua, hampir seluruh wilayah-wilayah yang ada di Nusantara seperti sekarang yang kita ketahui ini itu takluk di bawah kepemimpinan kerajaan yang dipimpin oleh Gajah Mada ini dalam Mahapatihnya. Ya, tentunya kerajaan yang disebut adalah kerajaan Majapahit di era keemasannya yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Tetapi kenapa kerajaan Majapahit ini tidak pernah bisa menaklukkan satu kerajaan yang juga masih ada di ruang lingkup Pulau Jawa, walaupun Pulau Jawanya adalah Pulau Jawa bagian barat, yaitu kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Ya, walaupun sebetulnya Sunda ya dalam hal ini adalah kerajaan Sunda itu sebetulnya masuk di wilayah administratif Pulau Jawa bagian barat. Tetapi memang orang Sunda ataupun orang Pajajaran tidak mau dikatakan orang Jawa, walaupun sebetulnya mereka ada dalam ruang lingkup Pulau Jawa. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi begini, hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara ini itu takluk kepada kerajaan Majapahit. Hanya satu ini yang ada di Pulau Jawa ini, ya. Kerajaan tersebut ada di ujung barat Pulau Jawa atau kerajaan Sunda dan kerajaan Pajajaran. Kenapa? Pertama, secara historis kerajaan Sunda ini lebih dulu berdiri dibandingkan kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Sunda itu berdiri sekitar tahun 669 hingga tahun 1579. Dan tidak ada yang bisa menaklukkan kerajaan ini, ya, karena militernya sangat kuat, kemudian perekonomiannya juga sangat stabil, dan pengaruh dari Sunda ini juga sangat dikagumi. Bahkan Prabu yang terkenal, Prabu Siliwangi, itu memiliki kekuatan-kekuatan yang tentunya sangat ditakuti oleh lawan-lawan pada saat itu. Ya, kesaktiannya juga, kemudian bagaimana mereka memiliki strategi perang yang tidak pernah dipikirkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Tetapi beda halnya dengan kerajaan Majapahit yang pada saat itu mereka ingin memperluas wilayah dan pengaruhnya. Berbeda dengan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran ini. Mereka hanya terfokus untuk bagaimana membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonominya. Nah, secara hubungan politik dua kerajaan ini itu baik-baik saja, nggak ada hubungan yang panas gitu ya. Apalagi konon kerajaan Majapahit itu masih ada hubungan keluarga dengan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Ya, jadi nggak ada yang bisa menaklukkan kerajaan Pajajaran. Ada itu pun hanya Kesultanan Demak. Ya, walaupun begitu pada saat itu kerajaan Pajajaran ini sudah nggak stabil ya kondisi politiknya ya, karena mungkin ada campur tangan asing ya, karena di tahun 1500 itu sudah ada bangsa Eropa yang datang ke Nusantara, sehingga Kesultanan Demak bisa merebut ya dan bisa menguasai kerajaan Sunda atau Pajajaran. Jadi itu faktor pertama ya. Faktor pertama memang kerajaan Sunda ini sudah disegani oleh berbagai macam kerajaan-kerajaan, termasuk juga kemaharajaan kerajaan Majapahit ya, karena Majapahit itu masih kerajaan baru, masih kerajaan junior, sedangkan kerajaan Pajajaran atau Sunda itu sudah jauh lebih awal. Majapahit itu berdiri 1293, sedangkan Sunda itu berdiri sekitar tahun 669. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah ya tadi, kerajaan Sunda itu masih ada hubungan kerabat ya, hubungan famili kepada kerajaan Majapahit. Sehingga inilah yang menyebabkan Raja Hayam Wuruk itu ingin dijodohkan oleh seorang anak raja dari kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran yang cantik jelita, namanya adalah Dyah Pitaloka ya. Dyah Pitaloka itu anaknya seorang raja dari Pajajaran yang sangat cantik, sehingga ingin disatukan melalui jalur kerabat ya, karena memang Majapahit dan Pajajaran ini ada hubungan famili ya di salah satu rajanya, sehingga mereka ingin disatukan lewat Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka ini. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ketika dalam perjalanan ya, kerajaan yang membawa rombongan Dyah Pitaloka ke perjalanan ke Jawa Timur ini, di tengah perjalanan itu
Prabu Hayam Wuruk itu dikagetkan dengan kabar bahwa Patih Gajah Mada itu ternyata ingin menyerang pasukan yang membawa rombongan Dyah Pitaloka beserta orang tuanya itu. Kenapa? Ya karena ini kesempatan bagi Gajah Mada untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran, ya, sehingga pada saat itu terjadilah perang Bubat, ya. Perang Bubat itu terjadi di sekitar daerah Mojokerto juga, ya, hampir nyampe ke kerajaan Majapahit. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang dalam hal ini yang namanya Patih Gajah Mada itu sangat terobsesi dengan sumpah palapanya itu, sehingga membuat Raja Hayam Wuruk pada saat itu ya agak kecewa dengan kejadian ini. Bahkan perang Bubat ini adalah perang yang tentunya sangat disesalkan oleh dua kerajaan ini, ya, dua kerajaan besar ini. Dan akhirnya ayah dari Dyah Pitaloka juga meninggal dalam kejadian ini. Ya karena memang pada saat itu kerajaan Sunda itu tidak berniat untuk perang, mereka hanya mengantar rombongan, ya, untuk dipersunting ke Hayam Wuruk gitu. Tapi pada saat itu Gajah Mada menyerang malah, ya karena jumlah pasukan itu kalah jumlah, ya akhirnya pasukan Majapahit menang dan bisa dipukul mundur yang namanya kerajaan dari Pajajaran ini. Walaupun sebetulnya pada saat itu banyak sekali orang yang berpendapat ya ini bukan kemenangan dari Majapahit, ini suatu kelicikan gitu ya dari sebuah obsesi Mahapati Gajah Mada. Hingga akhirnya karena Dyah Pitaloka ingin mempertahankan harga dirinya, akhirnya beliau malah melakukan bunuh diri ya ketika perang Bubat itu. Sehingga ini juga merembet sampai zaman modern. Konon orang Sunda dan orang Jawa itu nggak boleh menikah, begitu juga sebaliknya. Kenapa? Ya karena sejak saat itu orang Jawa dan orang Sunda, ya orang Jawa berarti adalah orang Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya, sehingga orang Sunda, orang Jawa Barat itu nggak mau dikatakan orang Jawa, ya karena akibat dari dampak rentetan panjang dari perang Bubat itu. Dan sejak saat itulah dua kerajaan besar ini mengalami crash, ya, atau tidak sedang baik-baik saja. Dan akhirnya yang terjadi kecewa Raja Hayam Wuruk kepada Gajah Mada hingga akhirnya dipensiunkan beliau itu dari Mahapatihnya. Itu yang keberapa ya? Yang ketiga gitu ya. Ya yang keempat, kenapa tidak bisa ditaklukkan? Karena menurut dalam Prasasti Horen, ya, Prasasti Horen itu adalah prasasti yang ada di kerajaan Prabu Airlangga gitu. Atas kejadian tersebut, ya, menurut Prasasti Horen itu kerajaan Pajajaran itu sempat menyerang beberapa wilayah di ibu kota Majapahit, ya, akibat dari balasan yang terjadi saat perang Bubat itu. Sehingga pada akhirnya Raja Majapahit itu ya takut dengan kerajaan Sunda ini, walaupun secara luas dan secara ukuran jauh, ya, jauh kalau dibandingkan dengan Majapahit. Tetapi memang karena pada saat itu kejadiannya memang dihianati, ya, artinya obsesi dari Mahapati Gajah Mada ingin sumpah palapanya terlaksana, tapi tetap saja Gajah Mada tidak bisa menaklukkan. Itu hanya apa ya? Mungkin hanya siasat dari Gajah Mada saja. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa di Jawa Barat itu tidak ada yang namanya Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Ya karena kejadian itu. Jadi menandakan bahwa orang Sunda tidak bisa dikalahkan oleh orang Jawa. Yang mana orang Jawa pada saat itu memang dipimpin dan melihat bahwa kerajaan terbesar adalah Majapahit. Dan Majapahit dalam sejarah tidak pernah bisa menaklukkan kerajaan Sunda. Ya karena faktor itulah. Jadi dari kisah ini atau dari informasi ini semoga kita bisa menambah wawasan bahwa sebetulnya obsesi itu tidak selamanya baik, ya, seperti yang dilakukan oleh Gajah Mada ini. Ya sejarah tidak pernah mencatat, tetapi memang sejarah pernah menginformasikan bahwa itu yang pernah dilakukan oleh Gajah Mada ketika rombongan dari Dyah Pitaloka ingin ke kerajaan Majapahit. Ya, tetapi itu bukan ditaklukkan, ya sama sekali tidak ditaklukkan.
Ya, itu hanya siasat dari Gajah Mada saja, yang walaupun pada akhirnya Hayam Wuruk kecewa dan Gajah Mada dipensiunkan dari gelar Mahapatihnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi sejarah kepada Anda bahwa kita sebetulnya adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kaya akan sejarah. Mari lestarikan dan jaga bersama agar tidak termakan oleh zaman. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, ada informasi yang kurang tepat, referensi yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.